Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang pernikahan dan problematika dalam Islam, yang beranggotakan dengan saya sendiri, Iqbal Fahmi Lubis, dengan NIM 203-20055, dan teman saya Salma Az-Zahra Putri Yuniar dengan NIM 203-20125. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kami semua, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah agama Islam tentang pernikahan dan problematika dalam Islam. Agama dan keluarga adalah dua ketentuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus berkelindan. Di mana ada agama, di situ ada eksistensi untuk berkeluarga. Begitupun sebaliknya, di mana ada keluarga, maka sudah dipastikan ada ketentuan agama. Salah satu cara memiliki keluarga ialah membangun rumah tangga dengan menikahi dan memiliki anak. Namun, kita tidak bisa sembarangan menikahi orang lain agar berkeluarga yang kita bangun bisa sesuai dengan konsep dalam Islam. Dalam Islam, ada beberapa kewajiban dan hak dalam membangun keluarga seperti yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama itu saya akan membahas tentang bagaimana konsep keluarga dalam Islam. Yang kedua, bagaimana cara memilih jodoh dalam Islam. Yang ketiga, bagaimana pengertian pernikahan dalam Islam. Yang keempat, bagaimana pernikahan sah dalam Islam. Yang kelima, apa saja kewajiban dan hak dalam suami dan istri. Yang keenam, apa saja kewajiban dan hak orang tua terhadap anak. Dan terakhir, apa kewajiban anak terhadap orang tua. Konsep keluarga dalam Islam. Keluarga dalam ajaran Islam memang sebagai amal ibadah dan sunnah para nabi. Sebab di dalam keluarga menyelimuti rasa tentram, cinta, kasih sayang, dan kelembutan antara suami dan istri. Sehingga dalam agama Islam menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan agar mempermudah proses pernikahan agar terhindar dari suatu maksiat. Dalam Islam, kita tidak boleh sembarangan dalam memilih jodoh, karena ia yang akan menemani kita hingga akhir nanti. Selain itu, jika jodoh yang dipilih tidak sesuai dengan syarat, ditakutkan bahwa keluarga tersebut tidak sesuai dengan konsep yang diinginkan. Nah, dalam Islam sendiri, ada beberapa syarat agar mendapatkan seseorang yang sesuai dengan konsep jodoh dalam Islam. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah seseorang yang beragama Islam, lalu orang itu taat pada agama, santun kepada kedua orang tua, berasal dari keluarga yang baik, memiliki tanggung jawab, dan juga bersifat mandiri. Saya akan menjelaskan apa pengertian pernikahan menurut Islam. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji antara kedua mempelai dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting karena dalam suatu pernikahan mengandung nilai-nilai vertikal maupun nilai horizontal. Yang dimaksud dengan nilai vertikal ini adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan maksud dari nilai horizontal ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Nilai yang terkandung dalam pernikahan jauh lebih besar dibandingkan nilai sebelum pernikahan. Pernikahan yang dasarnya tidak hanya untuk mengatur segala persoalan yang erat, misalnya hak dan kewajiban suami dan istri, harta bersama,
harta gonogini, dan tata cara untuk memutuskan pernikahan atau talak dan lain sebagainya. Selain karena banyak suku, terdapat beberapa agama di Indonesia. Hal tersebut memengaruhi tata cara pernikahan yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Nah, tata cara pernikahan tersebut belum tentu sesuai dengan syarat pernikahan yang sah menurut Islam. Lalu, bagaimana sih pernikahan yang sah menurut Islam? Pernikahan yang sah menurut Islam ialah pernikahan yang memiliki mempelai laki-laki dan perempuan, terdapat wali nikah perempuan, adanya saksi nikah, dilaksanakan ijab dan kabul, kedua mempelai beragama Islam, mempelai laki-laki tentu bukan mahram bagi mempelai perempuan, adanya wali akad nikah, kedua mempelai tidak sedang melaksanakan haji, dan tidak ada paksaan di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa kewajiban dan hak di antara suami dan istri. Agar pernikahan dalam berjalan dengan baik, terdapat beberapa kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Di antaranya, yang pertama, kita harus menafkahi. Yang kedua, harus bergaul dan bertutur kata yang lembut. Yang ketiga, kita harus menunjukkan kasih sayang. Yang keempat, harus bersikap lapang saat sendiri. Yang kelima, saling memaafkan jika kita berbuat kesalahan. Yang keenam, tidak banyak berdebat. Yang ketujuh, kita harus menjaga harta istri. Yang kedelapan, kita harus memuliakan keluarga istri. Yang kesembilan, selalu bersemangat terhadap istri. Yang terakhir, tidak saling pelit antar sesama. Itulah beberapa kewajiban dan hak antara suami dan istri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang larangan agama Islam soal hubungan suami dan istri. Islam mengajarkan kita segala hal dengan mendetail, termasuk juga mengenai hubungan intim dalam rumah tangga. Ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan terkait dengan hubungan badan antara suami dan istri. Namun, masyarakat awam banyak yang belum mengetahui hal ini. Bisa jadi karena dianggap tabu, atau karena memang tidak tertarik untuk mencari tahu. Apa sajakah larangan dalam berhubungan? Bagaimana yang dijelaskan dalam ayat dan hadis? Yang pertama, dilarang berhubungan tanpa membaca doa. Doanya seperti ini. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannabi syaitana ma rojaktana. Dan artinya, dengan nama Allah, ya Allah, hindarkanlah kami dari syaitan dan jagalah apa yang engkau rezekikan kepada kami dari syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang mereka akan menggauli istrinya, hendaklah ia membaca Bismillah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau karuniakan kepada kami. Sebab jika ditakdirkan hubungan antara mereka berdua tersebut membuahkan anak, maka setan tidak akan membahayakan anak itu selamanya. Sahih Muslim. Yang kedua, dilarang berhubungan tanpa pendahuluan. Maksud poin kedua ini adalah Islam mengajarkan jima yang disertai dengan pendahuluan ungkapan perasaan, kasih sayang seperti ucapan romantis, ciuman dan cumbu rayu, dan tidak mengajarkan berhubungan badan tanpa adanya pendahuluan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun di antara kamu janganlah menyamai istrinya seperti seekor hewan bersenggama, tapi hendaklah ia dahului dengan perantaraan. Selanjutnya, ada yang bertanya, apakah perantaraan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu ciuman dan ucapan romantis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, dilarang berhubungan intim tanpa penutup atau selimut. Maksudnya adalah dari At-Tabah bin Abdi As-Sulami bahwa
apabila kalian mendatangi istrinya berjimah, maka hendaklah menggunakan penutup dan janganlah telanjang seperti 2 ekor himar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya adalah jangan bertelanjang seperti hewan yang kelihatan kemaluannya saat berjimah, tapi pakailah selimut sebagai penutup atau telanjang dalam selimut. Yang keempat, dilarang berhubungan melalui anus. Maksudnya adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dilaknat orang yang menyetubuhi wanita di duburnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Tentu saja dikarenakan anus adalah tempat pembuangan kotoran yang membahayakan kesehatan jika berhubungan suami istri melaluinya. Yang kelima, dilarang berhubungan intim saat istri sedang haid. Maksudnya adalah mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkanlah diri dari perempuan di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah. Dan terakhir, dilarang menyebarluaskan masalah hubungan. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kiamat adalah laki-laki yang menyetubuhi istrinya dan istrinya memberikan kepuasan kepadanya, kemudian menyebar rahasia tersebut ke orang-orang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikut itu adalah 6 larangan saat kita menjalankan hubungan suami istri yang termasuk dalam agama Islam. Beralih pada saat telah menjadi orang tua, tugas, kewajiban, maupun hak yang dipikul oleh orang tua terhadap anak bukan hanya membesarkan anak sebaik mungkin, tetapi ada beberapa kewajiban dan hak lain yang harus orang tua penuhi terhadap anak. Di antaranya ialah memberikan nama yang baik bagi anak, memberikan ASI ketika anak masih kecil, mendidiknya dengan sangat baik, mengajarkan Al-Quran, bersikap adil terhadap seluruh anaknya, memberikan nafkah dan makanan yang halal bagi anak, serta menikahkannya dengan seseorang yang baik ketika ia telah dewasa nanti. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa kewajiban dan hak anak terhadap orang tua. Tidak hanya orang tua saja yang memiliki kewajiban dan hak terhadap anak, namun anak juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang tua. Hak dan kewajiban tersebut ialah yang pertama, menyambut jika dipanggil dengan orang tua kita. Yang kedua, harus mentaati jika mendapatkan sebuah perintah dari orang tua. Yang ketiga, kita harus memberikan pelayanan jika diminta oleh orang tua. Yang keempat, berbicara dengan lemah lembut atau sopan kepada orang tua kita. Yang kelima, kita harus memberikan makan jika dibutuhkan. Yang keenam, kita harus memberikan pakaian jika dibutuhkan. Yang ketujuh, kita tidak boleh mendahului jalan orang tua saat sedang bersama kedua orang tua kita. Yang kedelapan, harus memberitahukan kabar baik kepada orang tua. Yang kesembilan, kita harus menjauhkan dari apa yang orang tua kita tidak sukai. Dan yang terakhir, kita harus berdoa dan meminta ampun kepada orang tua kita.
Ya, dan terakhir sarannya adalah kita harus memahami segala sesuatu tentang keluarga menurut agama Islam agar bisa bersikap yang baik kepada orang tua ataupun saat telah menjadi orang tua. Selain itu, dengan mengetahui bagaimana jodoh yang tepat, jodoh yang baik, kita akan lebih mudah untuk mencari jodoh untuk dinikahi. Nah, kesimpulannya adalah pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam karena setelahnya akan membentuk suatu keluarga yang diharapkan akan sesuai dengan definisi keluarga menurut Islam. Tidak bisa sembarangan dalam melaksanakan pernikahan, karena jodoh yang dicari harus sesuai dengan syarat yang tertera, seperti dari keluarga yang baik dan beragama Islam. Ketika telah menemukan pasangan, pernikahan juga tak serta-merta dilakukan sesuka hati. Pernikahan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antaranya, tidak ada keterpaksaan antara kedua mempelai, terdapat wali nikah dari pihak perempuan, terdapat saksi dan mempelai laki-laki bukan mahram bagi mempelai perempuan. Lalu, setelah menikah, terdapat kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri, seperti saling menghargai, tidak banyak berdebat, dan saling memaafkan. Selain hak dan kewajiban antara suami dan istri, terdapat pula kewajiban dan hak yang harus dipenuhi seorang anak kepada orang tua, seperti berbicara lembut dan sopan, menyahut ketika dipanggil, ataupun menyampaikan berita baik terhadap orang tua. Tapi tak hanya itu, ada juga orang tua yang harus menjalankan kewajiban dan haknya terhadap anak, seperti memberikan nama yang baik bagi anak, memberikan ASI ketika ia masih kecil, dan menikahkannya dengan calon yang tepat ketika ia telah dewasa nantinya. Terima kasih telah menyimak dan menonton materi tentang keluarga dalam Islam yang disampaikan oleh kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.